Kabut turun lebih cepat dari biasanya ketika Arga menapaki jalan tanah menuju rumah panggung di pinggir desa. Senja belum benar-benar habis, tetapi bayangan pepohonan sudah tampak seperti deretan tubuh yang berdiri mematung. Angin membawa bau tanah basah bercampur dedaunan busuk, membuat dadanya terasa sesak. Di kejauhan, bukit larangan menjulang gelap, seolah menunggu siapapun yang berani mendekat. Rumah itu sunyi. Lampu minyak di ruang tengah menyala redup. Ibu Arga duduk di bangku kayu, menambal baju lusuh dengan tangan bergetar. Rambutnya memutih lebih cepat sejak ayah pergi meninggalkan utang. Setiap hari, rentenir datang, mengetuk pintu dengan suara yang membuat jantung Arga seperti diperas. "Kamu pulang malam?" ucap sang ibu tanpa menoleh. Arga meletakkan tas kain di lantai. "Ada kerja tambahan." Jarum terhenti. Perempuan itu menghela napas panjang. "Jangan cari masalah, nak. Kita sudah cukup susah." Arga diam. Kalimat itu terasa seperti paku yang menahan lidahnya. Sejak pagi, ia mendengar bisik-bisik di warung kopi tentang dukun tua di kaki bukit, tentang cara singkat untuk membalik nasib, tentang ritual yang tak semua orang berani sebut namanya. Malam makin pekat, ketukan pintu datang lagi. Bukan rentenir kali ini, melainkan Pak Wiryo, tetangga yang jarang bicara. Matanya cekung, suaranya pelan. "Kalau mau selamat," katanya, "jangan tanya banyak. Datanglah ke bukit saat bulan menguning." Ibu Arga menatap tamu itu dengan wajah pucat. "Pergi." Pak Wiryo tak membantah. Ia berbalik, meninggalkan bau kemenyan yang tertinggal di ambang pintu. Seusai pintu tertutup, ibu berdiri. "Jangan dengarkan orang-orang itu." "Apa yang mereka maksud?" tanya Arga. Perempuan itu menggigit bibir. "Hal yang merenggut manusia." Arga menunduk. Dalam kepalanya, wajah rentenir, tagihan dan tatapan putus asa sang ibu berputar tanpa henti. Ia keluar rumah, berjalan ke tepi ladang. Bulan muncul setengah, berwarna kekuningan, seperti mata yang mengawasi. Dari arah bukit terdengar suara siulan aneh, bukan burung, bukan angin. Langkahnya terhenti ketika seorang pria tua muncul dari balik pohon. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap, matanya berkilat. "Kamu yang dicari bukit," ucapnya lirih. "Siapa bapak?" "Penjaga jalan." Senyum tipis terukir. "Kamu ingin kaya, tapi kekayaan selalu minta bayaran." Arga menelan ludah. "Berapa?" Pria itu terkekeh. "Bukan uang." Kata-kata selanjutnya seperti palu yang menghantam kepala Arga. Tentang ikatan, tentang pernikahan gaib, tentang darah yang paling dekat. Arga mundur setapak. "Itu gila." "Gila adalah miskin selamanya," balas penjaga jalan. Bukit tidak memaksa, ia hanya menagih janji pada yang datang. Bayangan bergerak di belakang pria itu. Sejenak, Arga melihat sosok berbulu hitam melintas cepat lalu menghilang. Bau amis menyeruak. "Pikirkan," ujar penjaga jalan sebelum lenyap. Arga pulang dengan kepala penuh gemuruh. Ibu sudah berbaring, nafasnya tersengal. Ia duduk di sampingnya, memegang tangan yang dingin. Kenangan masa kecil mengalir, nasi hangat dibagi dua, tawa sederhana, doa panjang setiap malam. "Ibu," bisiknya, "kalau semua ini berakhir, apa ibu bahagia?" Mata itu terbuka perlahan. "Bahagia itu sederhana, asal kamu selamat." Kata selamat menancap seperti duri. Arga memandang langit-langit bambu, mendengar suara dari bukit memanggil namanya, lembut sekaligus menakutkan. Di luar sana, bulan menguning semakin terang, dan di balik cahaya itu, sesuatu menunggu, sabar, yakin bahwa manusia selalu kembali ketika keputusasaan mencapai puncak. Fajar datang dengan warna kusam. Arga terbangun setelah malam tanpa mimpi, tetapi kepalanya penuh bayangan. Dari jendela bambu,
Bukit Larangan tampak lebih dekat, seolah bergeser saat ia memejamkan mata. Udara pagi membawa dingin yang menggigit tulang. Di dapur, ibunya menyiapkan air hangat. Geraknya lambat, napas pendek. "Kamu pucat," ucap sang ibu. "Kurang tidur," jawab Arga singkat. Perempuan itu menatap lama. "Jangan pergi kemana-mana hari ini." Arga mengangguk walau hatinya telah melangkah jauh. Setelah sarapan seadanya, ia berangkat ke ladang. Namun arah kakinya berbelok, menyusuri jalur setapak yang jarang dilalui. Semat basah menyentuh betis, suara serangga terdengar asing. Setiap langkah seperti membawa beban yang makin berat. Di tepi hutan, ia melihat Pak Wiryo berdiri menunggu. Wajah tetangga itu tampak lebih tua dari kemarin. "Kamu datang," katanya. "Katanya jangan tanya banyak," balas Arga. Pak Wiryo menghela napas. "Kalau masih bisa mundur, lakukan sekarang. Kalau tidak, bukit punya cara sendiri." Mereka berjalan tanpa bicara. Tanah berubah lembek, akar menjulur seperti jari. Bau kemenyan kembali tercium. Tak lama, sebuah gubuk reot muncul di antara pohon. Di depannya, pria tua penjaga jalan duduk bersila. Matanya menyala seperti bara kecil. "Kamu siap mendengar?" ucapnya. "Aku ingin tahu," jawab Arga, suaranya bergetar. Penjaga jalan mengeluarkan kain hitam, membuka gulungan berisi rajah aneh. "Ritual kawin monyet bukan sekedar ikatan. Kamu akan disandingkan dengan penunggu bukit. Kekayaan mengalir, pintu tertutup rapat dari manusia lain." "Lalu bayarannya?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Tumbal dari darah sendiri. Ibu." Kata itu menggema. Arga memejamkan mata. "Harus dia." "Yang paling dekat," sahut penjaga jalan. "Yang doanya paling sering menyebut namamu." Pak Wiryo menunduk. "Aku sudah memperingatkan." Angin tiba-tiba berputar, daun-daun bergesek cepat. Dari balik semak terdengar lenguhan berat. Arga menoleh dan melihat bayangan berbulu melintas. Jantungnya melonjak. "Aku butuh waktu," katanya. Waktu selalu ada, tapi utang juga berjalan. Seolah memanggil, suara langkah berat terdengar dari arah desa. Rentenir datang siang itu. Arga pulang tergesa. Di rumah, dua pria berdiri dengan wajah keras. Salah satunya menepuk meja. "Besok, kalau tak lunas, rumah ini milik kami." Ibu Arga berdiri di antara mereka, tubuhnya kecil namun tegap. "Anak saya bekerja, beri kesempatan." Pria itu tertawa. "Kesempatan sudah habis." Setelah mereka pergi, ibu duduk terkulai. Arga berlutut memegang pundaknya. "Maaf." Perempuan itu mengusap rambut anaknya. "Jangan jual jiwamu." Malam turun, Arga keluar lagi, membawa senter kecil. Di tepi bukit, penjaga jalan telah menunggu. "Keputusanmu?" "Ada cara lain?" tanya Arga. "Tidak untuk jalan singkat." Arga teringat wajah ibunya, tangan keriput, doa panjang setiap subuh. Di kejauhan, bayangan berbulu kembali muncul, kini lebih jelas. Mata merah menatap tanpa berkedip. Ritual dilakukan saat bulan penuh. 3 malam, persiapan dimulai sekarang. Apa yang harus kulakukan? Diam, jangan ragu. Keraguan mengundang celaka. Arga pulang dengan langkah gontai. Ia mendapati ibunya tertidur dengan napas berat. Di meja ada secari kertas bertuliskan doa. Air matanya jatuh. Di luar, Bukit Larangan mengirim suara lirih, seperti tawa yang ditahan. Malam itu, Arga tahu jalannya telah dipilih, meski hatinya menolak, dan sesuatu di bukit dengan sabar mulai menghitung hari. Hujan turun tipis ketika Arga melangkah keluar rumah. Langit gelap tanpa bintang, hanya bulan setengah bersembunyi di balik awan. Jalan setapak licin, tanah melekat di telapak kaki. Setiap suara terdengar berlipat, seperti ada yang mengikuti dari belakang. Ia membawa kantong kecil berisi beras, kemenyan, serta kain putih yang diminta penjaga jalan. Di tepi Bukit Larangan, api kecil menyala. Pria tua itu duduk membelakangi nyala,
Wajahnya separuh tenggelam bayang. Pak Wiryo berdiri jauh, menunduk seakan tak ingin dilihat. "Kamu datang tepat," ucap penjaga jalan tanpa menoleh. "Ini malam pertama?" tanya Arga. "Persiapan," jawabnya singkat. "Bersihkan niatmu." Ia mengisyaratkan Arga duduk. Kemenyan dibakar. Asap menari membentuk garis berputar. Bau getir memenuhi udara. Penjaga jalan menggambar rajah di tanah dengan abu, membentuk lingkaran tak sempurna. Angin berhenti mendadak. "Ucapkan nama ibumu," perintahnya. Arga ragu, lidahnya kering. "Kenapa harus itu?" "Agar ikatan mendengar," sahut pria tua. "Tanpa nama, pintu tertutup." Arga menarik nafas panjang. Sari. Asap bergetar. Dari balik pepohonan terdengar geraman pelan. Pak Wiryo mundur selangkah. "Lagi," ujar penjaga jalan. "Sari," ulang Arga, lebih pelan. Tanah di dalam lingkaran seperti bergerak. Bayangan berbulu muncul di pinggir cahaya. Sosok itu tidak mendekat, hanya mengitari. Matanya merah redup. "Jangan menatap," bisik penjaga jalan. Tatapan mengikat lebih cepat. Arga memejamkan mata. Ingatannya melayang pada pagi-pagi sederhana, pada tangan yang menyodorkan nasi hangat, pada doa yang selalu berakhir dengan namanya. Dadanya sesak. "Sekarang pulang," kata pria tua itu. "Besok bawa benda yang paling sering disentuh ibumu." "Apa?" tanya Arga. "Apapun," jawabnya, "yang menyimpan jejak." Arga berjalan pulang dengan kaki gemetar. Hujan berhenti, digantikan kabut tipis. Di rumah, ibunya terbangun, duduk di ranjang. "Kamu dari mana?" tanyanya. "Mencari kerja," bohong Arga. Perempuan itu memandang lama. "Matamu berbeda." Arga menunduk. "Ibu, kalau suatu hari aku berhasil, apa ibu mau tinggal di rumah yang lebih baik?" Ibu tersenyum lemah. "Aku mau kamu jujur." Jawaban itu menusuk. Arga masuk kamar menutup pintu. Ia mencari benda yang diminta. Pilihannya jatuh pada selendang tua berbau sabun yang selalu melingkar di bahu ibunya saat subuh. Tangannya bergetar saat menyentuh kain itu. Malam berikutnya datang lebih cepat. Di bukit, penjaga jalan menunggu. "Letakkan di tengah." Selendang diletakkan. Pria tua itu menaburkan abu berkomat kamit. Bayangan berbulu mendekat satu langkah. Bau amis menyengat. "Ini hanya persiapan," katanya. "Ikatan belum sempurna." "Apa yang terjadi pada ibu?" tanya Arga. "Belum apa-apa, tapi mimpi akan mulai ramai." Seolah membenarkan, angin membawa suara tangis jauh. Arga menoleh namun tak melihat siapapun. "Pulang," perintah penjaga jalan. Di rumah, Arga terjaga hingga dini hari. Ia mendengar ibunya merintih dalam tidur, menyebut namanya berulang. Arga duduk di samping, menggenggam tangan yang dingin. "Ibu," bisiknya. Mata itu terbuka sesaat. "Jangan ke bukit," ucapnya lirih, lalu terlelap lagi. Kata-kata itu bergema. Di luar, bukit larangan diam, seolah menahan nafas. Arga tahu malam kedua akan lebih berat, dan ia mulai merasakan sesuatu menempel di dadanya. Bukan janji kekayaan, melainkan rasa bersalah yang tumbuh seperti akar, mencari tempat menetap. Angin berembus kering saat senja runtuh. Arga berjalan menuju bukit dengan langkah terukur, seakan tanah menuntunnya tanpa perlu berpikir. Di belakang rumah, ibunya terbatuk pelan. Suara itu mengikuti sampai ke batas ladang. Setiap bunyi terasa seperti peringatan yang terlambat. Api sudah menyala ketika ia tiba. Penjaga jalan berdiri menghadap hutan, punggungnya kaku. Pak Wiryo tak tampak. Kabut menggulung rendah, memeluk batang-batang pohon. "Kamu terlambat," ucap pria tua itu. "Maaf," jawab Arga. Rasa sesal tak punya tempat di sini. Tangan keriput mengangkat kendi kecil. Malam kedua meminta kejujuran. Arga duduk di tepi lingkaran abu. Rajah tampak berubah, garisnya lebih rapat, seolah tanah sendiri yang mengerut. Kemanyan dibakar, aroma pahit menusuk hidung.
Dari balik gelap, geraman samar menjalar seperti nafas panjang. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Arga. "Buka ingatan," kata penjaga jalan. "Sebutkan satu janji yang pernah kamu langgar." Arga terdiam. Bayangan masa lalu menyusup. Hari ketika ia meninggalkan ibunya sendirian demi kerja jauh. Malam saat ia berbohong tentang upah. Tenggorokannya kering. "Aku berjanji pulang sebelum gelap," ucapnya lirih. "Aku ingkar." Asap bergetar. Bayangan berbulu mendekat setengah langkah. Mata merahnya menyala lebih terang. "Lanjut," perintah penjaga jalan. "Aku berjanji jujur," lanjut Arga, suaranya pecah. "Aku memilih diam." Tanah di dalam lingkaran mengeluarkan bunyi retak halus. Angin berputar, bau amis menguat. "Cukup," kata pria tua itu. "Sekarang bayarannya." "Apa maksudmu?" tanya Arga. "Keringat, belum darah, itu nanti." Penjaga jalan menggores telapak tangan Arga dengan bilah tipis. Perih menyambar, tetes merah jatuh ke abu, diserap cepat. Bayangan berbulu mengeluarkan dengusan puas. "Jangan lihat," tegas pria tua itu. Arga memalingkan wajah. Dalam benaknya, ia melihat ibunya duduk di dapur, menyalakan api, menunggu tanpa tahu. Dadanya seperti diremas. "Pulanglah," ujar penjaga jalan. "Mimpi akan semakin jelas." Malam itu rumah terasa sempit. Arga terbangun oleh suara langkah di lorong. Ia membuka mata, melihat sosok berdiri di ambang pintu. Bentuknya menyerupai ibunya, namun bayangannya terlalu canjang. "Kenapa kamu diam?" suara itu bertanya. Arga bangkit, berkeringat. "Ibu?" Sosok itu tersenyum lalu menghilang. Dari kamar sebelah terdengar batuk nyata. Arga berlari. Ibunya duduk, wajah pucat. "Ada apa?" tanya perempuan itu. "Tidak apa," jawab Arga cepat. Ibunya memegang lengannya. "Tanganku dingin." Arga merasakan hal yang sama. Ia memeluk ibunya, berharap kehangatan kembali. Namun dingin itu menetap, seperti embun yang tak mau menguap. Pagi datang dengan kabar buruk. Rentenir kembali. Kali ini membawa 2 orang lain. Nada suara mereka lebih keras. "Ini terakhir. Besok." Ibunya berdiri, mencoba tegar. "Kami akan cari." Setelah mereka pergi, Arga duduk di teras. "Ibu, percayalah padaku." Perempuan itu menatap lama. Kepercayaan itu rapuh. Senja berikutnya Arga kembali ke bukit. Penjaga jalan menunggu, wajahnya lebih tegang. Malam kedua hampir selesai. Ikatan sudah mencium rumahmu. "Apa artinya?" tanya Arga. "Mimpi ibumu akan bercampur. Jangan ganggu." "Kalau aku berhenti?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Berhenti adalah mengundang murka." Bayangan berbulu muncul di belakang, kini lebih besar. Nafasnya berat, panas. Arga menahan gemetar. "Besok malam," ujar penjaga jalan. "Penentuan." Arga pulang dengan hati terbelah. Ia duduk di samping ibunya hingga tertidur. Ibunya berbisik, setengah sadar. "Jangan tinggalkan aku." Kata-kata itu menancap. Di luar, bukit larangan sunyi, seolah menyimpan tawa. Arga tahu, malam ketiga akan meminta lebih dari sekedar darah di telapak tangan. Dan waktu tak lagi memihak. Bulan penuh menggantung rendah. Warnanya pucat seperti kulit orang sakit. Arga berdiri di ambang rumah, menatap cahaya yang menimpa atap rumbia. Napasnya berat. Dari dalam, terdengar suara ibunya berdoa pelan. Setiap lafaz terasa seperti tali yang menariknya kembali, sementara langkahnya sudah condong ke arah bukit. "Ibu, aku keluar sebentar," katanya. Perempuan itu muncul di pintu. Wajahnya semakin tirus. "Jangan lama," Arga mengangguk, menahan getar di dada. Jalan setapak tampak berbeda malam ini. Tanah mengeras, pepohonan seolah merapat. Kabut membentuk lorong sempit. Di kejauhan, api menyala lebih besar dari sebelumnya. Penjaga jalan berdiri di tengah lingkaran, mengenakan kain hitam penuh simbol. Matanya menatap lurus, tanpa senyum. "Ini akhir," ucapnya. "Tak ada jalan pulang." "Apa masih bisa dibatalkan?" tanya Arga. "Bisa," jawab pria tua itu, "dengan mengganti nyawa."
Arga terdiam. Ganti siapa? Dirimu, sahutnya tenang. Bayangan berbulu muncul dari balik pohon. Kini jelas wujudnya. Tubuh besar, lengan panjang, mata merah menyala. Ia mendekat, berhenti tepat di batas lingkaran. Napasnya berembus hangat, berbau besi. Mulai, perintah penjaga jalan. Kemenyan dibakar, asap mengental, menutup pandangan. Penjaga jalan memulai mantra, suaranya rendah, berirama. Arga diminta berdiri di tengah. Rajah menyala samar. Sebutkan ikrar, kata pria tua itu. Aku bersedia, ucap Arga hampir hilang. Demi kehidupan yang lebih baik. Untuk siapa? Tanya penjaga jalan. Arga menelan ludah. Untuk ibu. Bayangan berbulu mengeluarkan suara aneh, seperti tawa tertahan. Angin berputar cepat, tanah bergetar halus. Bawa dia, ujar penjaga jalan. Arga tersentak. Sekarang? Tak ada nanti, jawabnya. Langkah kaki terdengar mendekat. Dari balik kabut, ibunya muncul, berjalan perlahan seolah dituntun. Matanya kosong, bibirnya bergetar. Ibu, panggil Arga. Perempuan itu menatapnya lalu tersenyum tipis. Kamu kenapa menangis? Arga berlari memeluknya. Maaf, penjaga jalan mengangkat tangan. Waktu habis, bayangan berbulu maju satu langkah. Arga berdiri di depan ibunya. Ambil aku. Makhluk itu berhenti. Matanya menyipit. Penjaga jalan mengerutkan kening. Kau melanggar. Ikatan sudah mencium namanya. Ibunya memegang tangan Arga. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin semuanya selesai, jawab Arga. Perempuan itu menggeleng. Tidak dengan cara ini. Ia melangkah maju, keluar dari pelukan. Aku yang datang. Ibu, jangan, teriak Arga. Penjaga jalan tersenyum tipis. Ikhlas membuka pintu. Ibu Arga menatap anaknya. Dari awal, aku tahu. Kau tahu. Arga terpaku. Bukit pernah memanggil ayahmu, katanya pelan. Aku menolak. Hutang itu belum lunas. Bayangan berbulu mendengus. Penjaga jalan mengangguk. Pengakuan diterima. Makhluk itu meraih. Cahaya bulan meredup. Arga berteriak, mencoba menarik ibunya. Namun kakinya terasa tertahan. Rajah menyala terang, menahan tubuhnya. Ibu, jeritnya. Perempuan itu tersenyum tenang. Hiduplah. Dalam sekejap, bayangan menyatu dengan kabut. Api padam, angin berhenti, lingkaran runtuh menjadi abu. Arga terjatuh, menangis tanpa suara. Penjaga jalan berdiri di sampingnya. Ritual selesai, katanya. Kekayaan akan datang. Di mana ibu? Tanya Arga parau. Pria tua itu menatap bukit. Di tempat yang kamu pilih. Fajar menyingsing. Arga pulang dengan langkah kosong. Rumah tampak sama, namun sunyi. Di meja ada uang terikat kain merah. Banyak, terlalu banyak. Tangannya gemetar menyentuhnya. Dari dapur, terdengar suara langkah. Arga menoleh, berharap. Tak ada siapapun. Hanya selendang tua tergantung bergerak pelan, meski tanpa angin. Di luar, bukit larangan diam. Kekayaan mulai mengalir. Namun bersama itu, kesunyian menelan rumah. Arga duduk di lantai, memeluk lutut. Ia menyadari malam ketiga memang akhir, tetapi bukan akhir penderitaan. Itu awal dari hidup yang harus dibayar setiap hari dengan kenangan yang tak pernah mau pergi. Pagi datang tanpa burung. Arga terbangun di lantai ruang tengah. Punggungnya pegal, matanya perih. Cahaya menembus celah dinding bambu, jatuh tepat pada ikatan kain merah berisi uang. Jumlahnya bertambah dibanding semalam. Ia tidak menghitung, karena setiap lembar seperti menatap balik, dingin dan basah. Arga berdiri, berjalan ke dapur. Tungku padam, panci kosong. Kursi ibunya masih di sudut, tak bergeser. Ia menahan napas, berharap mendengar batuk kecil atau langkah ringan. Tak ada apapun, sunyi menekan telinga. Ini nyata, gumamnya. Ketukan pintu datang, Arga tersentak. Dua pria rentenir berdiri di luar. Tatapan mereka berubah ketika melihat tumpukan uang di meja. Cepat juga, ujar salah satu. Arga menyerahkan semuanya. Mereka menghitung, lalu tersenyum puas. Lunas. Setelah mereka pergi, rumah kembali hening. Arga duduk, menatap dinding. Dari luar, terdengar suara tetangga berbisik. Kabar menyebar cepat. Siang itu, Pak Wiryo datang. Wajahnya pucat. Kamu berhasil, katanya tanpa selamat. Di mana ibu? Tanya Arga. Pak Wiryo menelan ludah. Bukit tak mengembalikan. Arga mengangguk.
meski hatinya menolak. Sore hari, seseorang dari kota datang menawarkan kerja. Upah besar, tanpa syarat rumit. Arga menerimanya dengan kepala kosong. Malamnya, uang kembali muncul di meja, lebih banyak. Namun, bersamaan dengan itu, rumah berubah. Dinding mengeluarkan bunyi halus saat malam. Selendang tua bergerak sendiri. Bau kemenyan muncul tiba-tiba. Arga sering terbangun karena mendengar bisikan memanggil namanya. Lembut seperti suara ibu, namun nadanya salah. "Kamu lapar?" Suara itu bertanya suatu malam. Arga bangkit, gemetar. "Ibu?" Tak ada jawaban, hanya langkah ringan di halaman, mengitari rumah. Hari-hari berlalu, Arga membeli perabot baru, mengganti atap, mengecat dinding. Tetangga memuji, senyum mereka terasa jauh. Setiap kali uang datang, rasa dingin ikut menyusup. Makanan terasa hambar, tidur tak pernah lelap. Suatu malam, ia mendengar tawa berat dari arah bukit. Arga keluar, mengikuti suara. Di tepi ladang, penjaga jalan menunggu, berdiri di bawah bulan. "Kamu dapat yang dijanjikan," katanya. "Kenapa aku merasa kehilangan?" tanya Arga. "Karena ikatan bernafas," jawab pria tua itu. Ia menuntut perhatian. "Apalagi yang diminta?" tanya Arga. "Kesetiaan," sahutnya. "Jangan menolak panggilan." Arga menatap bukit. "Panggilan apa?" Penjaga jalan tersenyum tipis. "Malam-malam tertentu, kamu harus datang. Apa yang terjadi jika tidak? Mimpi akan menyakiti." Malam berikutnya, Arga bermimpi berada di dapur lama. Ibunya duduk, menenun kain. Wajahnya tenang, namun matanya kosong. "Kenapa kamu diam?" tanya sosok itu. "Aku menyesal," jawab Arga. Ibu itu tersenyum samar. Penyesalan tidak menutup pintu. Arga bangkit dengan napas terengah. Di telapak tangannya ada bekas goresan baru. Darah tipis mengalir. Ia menutupnya dengan kain. Gemetar. Hari demi hari, panggilan datang lebih sering. Setiap kunjungan ke bukit, ia pulang dengan kantong penuh. Namun setiap kepulangan, rumah terasa makin asing. Cermin memantulkan bayangan yang bukan sepenuhnya miliknya. Mata tampak lebih merah, gerak tubuh terasa berat. Suatu sore, seorang anak kecil menunjuk Arga. "Om, rumahmu dingin." Ibunya menarik anak itu pergi. Arga menunduk. Malamnya, ia mendengar tangisan dari sudut rumah. Tangisan itu mirip suara ibu saat sakit. "Berhenti!" teriak Arga. Tangisan berubah menjadi tawa berat, lalu menghilang. Arga kembali menemui penjaga jalan. "Aku tidak sanggup." "Kamu sanggup sejak kamu memilih," jawab pria tua itu. Ikatan menguat. "Apa akhirnya?" "Kamu akan menjadi penjaga berikutnya," sahutnya pelan. "Bukit selalu butuh tangan." Arga terdiam. Ia memandang uang di tangannya. Lembar-lembar itu bergetar seolah hidup. Dari kejauhan, bayangan berbulu berdiri di punggung bukit, menatapnya tanpa berkedip. Arga pulang saat fajar. Ia duduk di kursi ibunya, memegang selendang tua. Air mata jatuh. "Maaf." Angin berembus dari dapur, membawa suara lirih. "Jangan berhenti." Arga menutup mata. Kekayaan terus mengalir, bersama hutang yang tak terlihat. Ia sadar kehilangan belum selesai, dan bab berikutnya akan menagih lebih kejam. Bukan harta, melainkan dirinya sendiri. Pagi terasa asing. Arga berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang tampak lebih tirus. Sorot mata memerah bukan karena kurang tidur semata, melainkan seperti menyimpan cahaya lain. Ia menyentuh pipi, dinginnya bertahan lebih lama dari biasanya. Dari luar, ayam berkokok, namun suaranya terdengar jauh, seakan berasal dari dunia berbeda. Ia mengenakan pakaian kerja baru, hadiah dari uang yang terus berdatangan. Setiap langkah keluar rumah diiringi bisik pelan dari sudut-sudut gelap. Kata-kata itu tak jelas, hanya getaran yang membuat tengkuknya meremang. Di tempat kerja, Arga bergerak cepat. Tangannya cekatan, pikirannya tajam. Atasan memujinya. "Kamu berubah." Arga mengangguk singkat. "Harus." Namun di balik pujian, ia merasa ada yang mendorong dari dalam. Keputusan muncul tanpa ragu, seolah bukan berasal darinya. Saat istirahat, ia mendengar tawa berat dari kejauhan, membuatnya menoleh mendadak.
tak ada siapapun. Malam datang lebih cepat. Tanpa sadar kakinya melangkah ke arah bukit. Tubuhnya bergerak sendiri mengikuti jalur yang sudah dikenalnya. Api kecil menyala di puncak. Penjaga jalan menunggu, wajahnya kian kusam. "Kamu datang sebelum dipanggil," katanya. "Aku tidak berniat," jawab Arga. "Tubuhmu mulai paham," balas pria tua itu. "Ikatan belajar memakai." "Apa maksudmu?" tanya Arga. Penjaga jalan mengangkat dagu ke arah hutan. Bayangan berbulu muncul, berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Ia meminjam gerakmu, sedikit demi sedikit. Arga mundur. "Aku tidak setuju." "Kesepakatan tak meminta setuju," sahutnya tenang. Ia meminta patuh. Angin berputar, kepala Arga berdenyut. Dalam sekejap, ia melihat bayangan dirinya berlari di hutan, melompat lincah, tertawa dengan suara berat. Penglihatan itu lenyap, menyisakan rasa mual. "Aku ingin berhenti," katanya parau. Penjaga jalan menggeleng. Berhenti berarti runtuh. Arga pulang dengan tubuh lelah. Di rumah, ia menemukan meja penuh uang, lebih banyak dari sebelumnya. Namun di sampingnya, ada noda tanah basah membentuk jejak kaki kecil, seperti milik anak. Jejak itu menuju kamar ibunya, lalu menghilang. "Ibu," panggil Arga pelan. Tak ada jawaban, hanya selendang tua bergoyang, seakan ada yang baru melewatinya. Malam itu mimpi datang lebih keras. Arga berada di bukit, berdiri di depan kerumunan bayangan. Di tengah, ibunya duduk, wajahnya pucat. "Kamu berubah," kata perempuan itu. "Aku terpaksa," jawab Arga. "Tubuhmu bukan lagi milikmu," ucapnya lirih. Arga terbangun dengan keringat dingin, lengannya terasa pegal, seperti habis bekerja keras. Di kuku-kukunya ada tanah mengering. Ia mencucinya berulang, namun bau hutan tetap melekat. Hari-hari berikutnya perubahan makin nyata. Arga sering lupa waktu. Ia mendapati dirinya berdiri di halaman saat dini hari, menatap bukit tanpa sadar. Suatu malam, Pak Wiryo datang tergesa. "Kamu sering berjalan ke hutan," katanya cemas. "Orang-orang melihat." "Aku tidak ingat," jawab Arga jujur. Pak Wiryo menatap matanya lama. Bukit mulai mengambil. "Bisakah dihentikan?" tanya Arga. "Jarang," sahutnya. "Kecuali ada pengganti." Arga terdiam. Wajah ibunya terbayang. Hatinya menolak, namun bisikan lain muncul menawarkan jalan mudah. Malam itu Arga kembali ke bukit. Penjaga jalan menyambut dengan senyum tipis. "Kamu siap?" katanya. "Siap apa?" tanya Arga. "Jadi wadah. Sebentar lagi kamu tak perlu melangkah. Tubuhmu akan berjalan sendiri." Bayangan berbulu mendekat, mengelilingi Arga. Udara memanas, jantungnya berdegup keras. "Aku masih hidup," teriak Arga. "Tentu," jawab penjaga jalan. "Hanya berbagi." Arga jatuh berlutut. Dalam benaknya, ia mendengar suara ibunya berdoa, memanggil namanya. Suara itu melawan bisikan berat yang terus menekan. Untuk sesaat, ia merasa dua kekuatan bertarung di dadanya. Ia bangkit, berlari pulang tanpa menoleh. Di rumah ia mengunci pintu, memeluk selendang tua. "Ibu, tolong," bisiknya. Angin masuk dari celah dinding, membawa jawaban samar. "Jangan biarkan." Arga menutup mata. Ia tahu waktunya menipis, tubuhnya mulai dipinjam, dan jika ia tidak menemukan cara, dirinya akan hilang, digantikan sesuatu yang telah lama menunggu kesempatan. Fajar muncul pucat, seperti ragu menyingkap hari. Arga duduk bersandar di dinding, mata terbuka sejak malam. Selendang tua terlipat di pangkuannya. Bau tanah masih melekat di kulit, meski ia telah membasuh tangan berkali-kali. Di luar, langkah-langkah samar terdengar lalu lenyap, meninggalkan sunyi yang menggigit. Arga berdiri, mengambil air, membasuh wajah. Pantulan di cermin bergerak lambat, seolah menunggu perintah. Ia menahan napas. "Aku masih di sini," gumamnya. Bayangan itu tak menjawab, hanya menatap balik dengan sorot asing. Siang hari, Pak Wiryo datang membawa kabar. "Penjaga jalan sakit," katanya pelan. "Bukit gelisah." "Gelisah kenapa?" tanya Arga. "Karena wadah menolak," jawabnya. "Itu jarang." Arga merasakan denyut hangat di dada.
Apa ada cara memutus? Pak Wiryo menatap selendang di pangkuannya. Ikatan dibuat dengan darah, dilemahkan dengan doa yang paling tulus. "Doa siapa?" tanya Arga. "Yang berkorban," sahutnya lirih. Arga terdiam. Ia teringat malam terakhir, senyum ibunya yang tenang. Kata hiduplah bergema. Jika doa itu ada, mungkin tertinggal pada sesuatu yang dekat. Malam turun. Arga menyalakan lampu minyak, meletakkan selendang di tengah ruangan. Ia duduk bersila, menutup mata. Napas diatur perlahan. Dari sudut rumah, bisikan mulai berdatangan, mencoba mengganggu. "Datang," suara berat memanggil. Arga mengabaikan. Ia meraba kain itu, mengingat hangat bahu ibunya. "Aku di sini," katanya pelan. "Aku dengar." Angin berputar kecil, bau kemenyan muncul tanpa api. Dari kejauhan, tawa berat terdengar lalu reda. Arga mulai berdoa dengan kata sederhana, seperti yang sering ia dengar setiap subuh. Tak ada mantra, hanya kejujuran. Setiap kalimat terasa menahan tarikan dari luar. Dadanya sesak, keringat dingin mengalir. "Berhenti," bisik suara lain. Arga menggeleng. "Tidak." Selendang bergetar. Dari kain itu suara lembut muncul, nyaris tak terdengar. "Kamu tidak sendiri." Arga membuka mata, air mata jatuh. "Ibu?" "Jaga dirimu," jawab suara itu. "Jangan serahkan." Pintu bergetar keras. Bayangan bergerak di halaman. Arga bangkit, memegang selendang erat. Ia melangkah keluar, menuju bukit, bukan karena dipanggil, melainkan memilih. Di kaki bukit larangan, api menyala liar. Penjaga jalan terbaring, napasnya putus-putus. Bayangan berbulu berdiri di belakangnya, gelisah. "Kamu melawan," desis penjaga jalan. "Aku memilih," jawab Arga. "Tanpa aku, ikatan runtuh," katanya terengah. "Biarkan," sahut Arga. Bayangan berbulu mengaum, loncat mendekat. Arga mengangkat selendang. "Aku tidak milikmu." Udara bergetar. Doa yang diucapkan tadi terulang sendiri, mengalir dari mulutnya. Cahaya tipis muncul, bukan terang menyilaukan, melainkan hangat. Bayangan berhenti, mundur setapak. "Doa ibu," gumam penjaga jalan. "Itu kunci." Makhluk itu meraung, mencoba meraih. Arga bertahan, melangkah maju satu tapak. "Ambil kembali," katanya tegas. "Aku tidak berhutang." Tanah bergetar, api meredup, bayangan menyusut, terhisap kabut. Penjaga jalan terjatuh, pingsan. Hening menyelimuti bukit. Arga berlutut, napas terengah. Selendang terasa ringan, bisikan berhenti. Untuk pertama kali sejak lama, dadanya lapang. Pagi menyingsing. Arga pulang dengan langkah mantap. Di meja, uang berkurang, menyisakan secukupnya. Dinding berhenti berderak. Rumah terasa hangat. Pak Wiryo datang siang itu. "Bukit tenang," katanya heran. "Belum selesai," jawab Arga. "Tapi aku masih ada." Malam berikutnya, Arga tidur nyenyak. Dalam mimpi, ibunya tersenyum, tak berkata apa-apa. Saat terbangun, selendang terlipat rapi, tak lagi bergerak sendiri. Namun dari kejauhan, bukit larangan berdiri diam, menyimpan sisa-sisa janji. Arga tahu, ikatan telah dilemahkan, bukan dihapus. Babak akhir menunggu, dan kali ini ia berniat menutup pintu, apapun harganya. Hujan turun pelan pada pagi yang seharusnya cerah. Arga berdiri di teras, menatap bukit larangan yang tampak biasa,
namun diamnya terasa seperti napas ditahan. Selendang tua tersimpan rapi di lemari. Uang tinggal secukupnya. Rumah tak lagi berderit. Namun ketenangan itu rapuh seperti kaca tipis. Langkah kaki mendekat. Pak Wiryo muncul dengan wajah tegang. Bukit memanggil lagi. "Aku sudah menutup pintu," jawab Arga. "Pintu ditutup," sahutnya. "Utang belum." Arga menghela napas. "Penjaga jalan?" "Hilang," kata Pak Wiryo. "Orang-orang bilang bayangan turun ke desa." Senja datang terlalu cepat. Angin membawa bau tanah basah bercampur besi. Arga merasakan denyut di dada, bukan paksaan, melainkan undangan kasar. Ia tahu, jika membiarkan malam berlalu, sesuatu akan masuk tanpa izin. "Aku akan ke sana," katanya. Pak Wiryo menggeleng. "Jangan sendiri." "Aku harus," jawab Arga. "Ini milikku." Di kaki bukit, api menyala kecil, tak terawat. Tak ada penjaga, hanya hutan yang rapat dan sunyi. Dari balik pepohonan, suara berat terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. "Kamu kembali," desis bayangan berbulu, kini berdiri tanpa ragu. Matanya merah, tubuhnya berdenyut gelap. "Aku datang menutup," ujar Arga. "Tidak ada tutup," balasnya, "hanya pindah." Arga mengeluarkan selendang, membentangkannya di tanah. Doa masih ada. Bayangan tertawa, suara retak. Doa melemahkan, bukan memutus. Tanah bergetar. Dari balik kabut, sosok lain muncul. Penjaga jalan, namun wajahnya kosong, matanya mati. Ia berbicara dengan suara bukan miliknya. "Ikatan butuh wadah terakhir." "Ambil aku," kata Arga tegas. Bayangan berhenti. "Kamu bukan tumbal." "Aku pewaris," jawab Arga. "Aku menutup hutang." Penjaga jalan melangkah, mengangkat tangan. Rajah samar menyala di tanah, lebih pucat dari sebelumnya. Dengan apa? Arga menatap selendang. Ingatan ibunya mengalir. Doa sederhana, senyum tenang. Ia mengikat kain itu di pergelangan tangan. Dengan melepaskan. Bayangan mengaum, melompat. Arga tak mundur. Ia berdoa, bukan dengan kata panjang, melainkan dengan niat yang bulat. Cahaya hangat muncul, mengelilingi tubuhnya. Bayangan tersentak, seolah tersiram sesuatu yang tak terlihat. "Berhenti!" teriak suara berat. Arga melangkah maju. "Pergi!" Tanah terbelah tipis, api padam, rajah runtuh. Penjaga jalan menjerit, lalu ambruk. Bayangan berputar, mengecil, terhisap ke dalam retakan yang menutup perlahan. Hening jatuh, berat, namun bersih. Arga terjatuh berlutut, napasnya tersengal. Selendang terlepas, jatuh lembut, lalu hancur menjadi debu halus yang diterbangkan angin. Fajar menyingsing, bukit tampak biasa, tak lebih dari gundukan hijau. Pak Wiryo berlari mendekat. "Selesai?" tanya Pak Wiryo. Arga menatap tangannya. Tak ada luka, namun di dadanya ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Ibu pergi sepenuhnya. Mereka turun bersama. Di rumah, uang lenyap, menyisakan meja kosong. Dinding hangat, sunyi terasa wajar. Arga duduk di kursi ibunya, menatap dapur yang bersih. "Ibu, aku hidup." Angin lembut masuk, membawa keheningan yang menenangkan. Tak ada jawaban, namun rasa hangat singgah sebentar, lalu pergi. Hari-hari berlalu, Arga bekerja dengan upah sederhana. Tidurnya pulih, mimpi berhenti. Desa kembali tenang. Namun setiap kali hujan turun, ia menatap bukit, mengingat harga pilihan. Suatu malam, seorang anak bertanya, "Om, kenapa bukit itu sepi?" Arga menyenyum tipis, "Karena pintunya ditutup." Ia tahu, kegelapan selalu menunggu kesempatan. Namun selama doa diingat dan kejujuran dijaga, pintu akan tetap terkunci. Kisah ini berakhir tragis, bukan karena kematian, melainkan karena kehilangan yang tak bisa ditebus. Dan Arga memilih menanggungnya agar tak ada lagi ibu yang dipanggil oleh bukit.